Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali hadir di tengah-tengah pembelajaran yang mungkin cukup melelahkan tapi tetap membuat kita semangat, Bapak Ibu ya, Bapak-bapak sekalian. Lupa kalau tidak ada ibunya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya tahu bapak-bapak semuanya mungkin agak sedikit letih, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dan untuk tetap menambah dan mengupgrade ilmu pengetahuan kita, utamanya masalah profesional kita sebagai seorang guru pendidikan agama Islam. Apa kabar Pak Rahman? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rahman. Pak Jum gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, tapi sebelum itu alangkah baiknya kalau kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta mungkin satu orang silahkan siapa yang mau memimpin doa dalam pelaksanaan hari ini. Silahkan. Ya, baik. Mengawali kegiatan sinkronus kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa semoga kegiatan ini berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya ala karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Rahman yang telah bersedia untuk menjadi pemimpin doa pada kesempatan siang hari ini di pembelajaran kita yang sinkronus ini. Baik, Bapak-bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menyegarkan tubuh kita dulu sebelum kita melanjutkan. Oke, supaya segar semuanya, silakan tangannya angkat semua ke atas seperti ini. Oke, baik. Sekarang silakan goyangkan ke kanan. Oke, sekarang ke kiri. Lurus ke depan. Sekarang ke depan. Begini. Nah, ramkan gini. Oke, sekarang arahkan kepalanya ke sebelah kanan. Baik, kemudian sekarang ke sebelah kiri. Oke, sekarang ke atas. Yang terakhir ke bawah. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan gerakan tadi sedikit menyegarkan ya badan kita. Insya Allah. Nah, Bapak dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, materinya adalah tentang assessment diagnostik. Nah, saya akan menampilkan presentasi saya. Saya mohon izin Bapak dan Ibu Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan sudah tampil, sudah terlihat ya. Baik, nah sebelum kita melanjutkan materi tentang assessment diagnostik dari model assessment ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait apa yang telah kita pelajari minggu sebelumnya atau kemarin tentang assessment ataupun prinsip-prinsip assessment. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, siapa yang bisa menjawab apa sih prinsip-prinsip assessment yang sudah kita pelajari kemarin? Silakan siapa yang menjawab? Baik, Pak Jum, silakan Pak Jum. Baik, terima kasih. Prinsip-prinsip asesmen itu sebenarnya itu ada 5, Pak. Ya. Yang pertama itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian terdidik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik.
Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang berorientasi pada masa depan atau masa yang akan datang. Mungkin itu prinsip-prinsip yang kemarin dipelajari, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak Pak Jum, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Jum dan Pak Rahman. Keren sekali. Alhamdulillah ternyata masih ingat dengan apa yang kita pelajari kemarin. Wah, sepertinya Bapak-Bapak sudah siap nih mengimplikasikan dan mengimplementasikan materi-materi kita hari ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jum terkait dengan prinsip-prinsip dari assessment. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip assessment, sekarang kita akan belajar tentang assessment diagnostik. Karena assessment itu terbagi menjadi 3. Masih ingat nggak Bapak-Bapak sekalian? Assessment itu ada 3. Tadi yang pertama adalah diagnostik, yang kedua apa? Pak Rahman masih ingat nggak Pak Rahman? Assessment apa lagi setelah diagnostik? Oh, mungkin jaringan. Pak Ju masih ingat apa setelah diagnostik? Ya. Formatif ya. Formatif yang terakhir? Formatif dan sumatif. Oke, betul sekali Pak. Nah, jadi kemarin kita setelah belajar prinsip-prinsip, ada pembagian atau macam-macam assessment. Di antaranya adalah assessment diagnostik. Nah, hari ini kita akan memperdalam mengetahui tentang assessment diagnostik. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu materi kita atau agenda kita hari ini. Kita insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan belajar tentang tujuan assessment diagnostik. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang macam-macam assessment diagnostik. Ada non-kognitif, ada assessment diagnostik kognitif. Nah, ini macam-macamnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia yang baik, perlu kita sama-sama ketahui dulu. Apa sih sebenarnya tujuan asesmen diagnostik itu? Mohon maaf. Sebagaimana yang tertuang di sini, ya, dari namanya saja sudah sangat jelas sekali. Namanya adalah diagnostik. Sudah barang tentu maksudnya adalah untuk mendiagnosis. Nah, apa yang kita diagnosis? Kalau dokter kan mendiagnosis penyakit kepada pasien, gitu ya. Kemudian apalagi ya, kalau dia seorang teknik atau teknik mesin, teknisi, maka dia akan mendiagnosis masalah-masalah dalam perangkat. Nah, kalau guru, apa yang perlu didiagnosis? Nah, di sini kita harus tahu. Asesmen diagnostik ini juga artinya sama, mendiagnosis. Tapi dalam hal ini guru mendiagnosis atau peserta pendidik mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Nah, jadi tujuan daripada asesmen diagnostik ini pada prinsipnya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar calon siswa kita dan mengetahui kondisi awal dia seperti apa. Itu tujuannya. Nah, untuk mengetahui tentang kemampuan dasar ataupun kondisi awal akan dibagi menjadi 2 karena pada prinsipnya asesmen diagnostik itu bisa dilakukan dalam 2 bentuk. Yang dalam istilah di sini macam-macamnya adalah diagnostik non-kognitif dan assessment diagnostik kognitif. Nah, jadi dibagi menjadi 2. Sekarang kita akan lihat apa sih kognitif dan non-kognitif dari assessment diagnostik. Tujuan daripada adanya assessment diagnostik kognitif dan non-kognitif adalah yang pertama, untuk non-kognitif, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Dan yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Yang terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, ini adalah tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi lebih kepada psikologi dan sosial emosi, baik secara kondisi individu maupun kondisi dalam keluarganya, seperti di rumah, ataupun di lingkungan sekitar, dan gaya belajarnya. Kemudian tujuan asesmen diagnostik kognitif. Nah, bagaimana? Apa? Yang pertama, untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini adalah tujuan daripada asesmen diagnostik
baik non-kognitif ataupun kognitif. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Dari macam-macam diagnostik ini, asesmen diagnostik ini, kira-kira Pak Rahman terlebih dahulu. Pak Rahman, sebelum masuk ke materi pelajaran, pernah nggak Pak Rahman mengecek kemampuan siswanya terkait dengan materi yang akan diajarkan? Pernah nggak melakukan hal itu Pak Rahman? Ya Pak, terima kasih. Terkait tentang asesmen diagnostik ini sebagai asesmen atau penilaian awal dari kemampuan dasar untuk mengetahui kondisi awal siswa. Yang saya pernah lakukan itu ya dalam bidang materi pelajaran, terutama untuk mengetahui kemampuan awal siswa, misalnya bagaimana kemampuan bacaan Al-Qur'annya, kemudian bagaimana pelaksanaan syariat agamanya di rumah, orang tuanya bagaimana, kemudian lingkungannya, yang kemudian menjadi menjadi dasar bagi saya untuk kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran nantinya terhadap hasil mendiagnosis kemampuan dasar siswa atau pengetahuannya tentang pengetahuan agamanya. Jadi terkait ini Pak, ya alhamdulillah sudah sering dilakukan. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sekali Pak Rahman atas jawabannya. Wah, itu tadi ya, seperti itulah Bapak-Bapak sekalian. Ternyata kita sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kalau seperti ini sudah barang tentu insya Allah ya, kita akan mudah dalam mengimplementasikannya. Apalagi setelah ini kita sudah tahu teorinya, sudah pernah mempraktekkan, sekarang akan lebih kuat pemahaman kita dan prakteknya nantinya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahman. Dan saya yakin juga Pak Jum juga pernah mengalami hal ini. Hanya saja mungkin kita tidak tahu istilah yang digunakan ataupun apa sih sebenarnya kita lakukan ini. Ternyata sekarang kita sudah jelas. Ini adalah tujuan assessment diagnostik. Dan ternyata manfaatnya nanti akan kita rasakan luar biasa sehingga kita bisa lebih memahami teknik belajar yang cocok untuk murid kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Nah, selanjutnya kita akan sekarang kita akan mulai untuk masuk kepada materi asesmen diagnostik non-kognitif. Kita akan pilah satu persatu lebih detail terkait apa itu asesmen diagnostik non-kognitif dan apa itu asesmen diagnostik kognitif. Kita awali dari asesmen diagnostik non-kognitif sekarang. Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan ya bahwa asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahman bagaimana beliau telah melakukan asesmen sebelum pembelajaran terkait dengan mungkin materi-materi yang akan diajarkan. Nah, sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kita mungkin perlu tahu untuk apa sih asesmen diagnostik itu dilakukan, terkhusus mungkin yang pertama non-kognitif dulu. Untuk apa? Untuk hal apa? Nah, di sini kita akan ketahui. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif itu dilakukan untuk menggali satu, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Bagaimana sih psikologi murid kita atau calon murid kita, bagaimana sih sosial emosinya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita ketahui bersama. Nah, yang kedua, kita juga harus tahu aktivitas siswa belajar di rumah seperti apa. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulannya siswa seperti apa. Dan yang terakhir, gaya belajarnya dia sukai seperti apa, karakter belajarnya seperti apa, ataupun minatnya tentang apa, itu juga kita harus ketahui. Dengan demikian, kalau kita sudah tahu 4 karakter ini, 4 kriteria ini, tentunya sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang masalah prinsip-prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, mengenai merdeka belajar, kemudian keterbukaan dan lain sebagainya akan tercapai. Kenapa? Karena kita tahu, oh ternyata kondisi psikologi anak kita sangat mendukung dengan materi ini. Atau sangat mendukung dengan teori ini dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya asesmen diagnostik non-kognitif.
Selanjutnya, nah, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan asesmen diagnostik? Ada 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah persiapan. Tentu segala sesuatu itu butuh persiapan. Begitupun juga kita ingin melakukan asesmen diagnosis non kognitif, kita perlu ada persiapan. Persiapannya apa? Persiapan pertanyaan, persiapan mungkin kalimat demi kalimat, ataupun mungkin bentuk-bentuk gambar yang perlu kita siapkan. Yang kedua baru kita lakukan pelaksanaan. Nah, kita lakukan. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Jadi, setelah kita melakukan asesmen diagnostik non kognitif, kita jangan abaikan sudah selesai begitu saja. Tapi setelah kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu ataupun menjawab pertanyaan kita langsung lakukan tindak lanjut. Jika jawaban mereka mengarah kepada hal yang negatif, kita perlu menggali lebih dalam. Kalau perlu kita mungkin melakukan kerjasama dengan BK, guru BK ataupun psikolog terkait dengan masalah siswa tersebut agar nantinya dalam proses belajar akan lebih maksimal. Nah, di sini ada tipsnya Bapak dan Ibu. Keterampilan, di sini saya coba bacakan, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan itu penting pada asesmen ini. Ini ada tipsnya. Artinya adalah ketika kita ingin melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif, kita perlu menyiapkan pertanyaan yang baik. Ya. Dan tentunya nanti akan kelihatan jawaban-jawaban mereka terkait dengan apa yang kita tanyakan sehingga menjadi hal yang penting untuk materi kita. Maka pertanyaan itu menjadi penting kalau kita ingin membuat asesmen diagnostik. Kalimatnya harus yang mudah dipahami oleh anak, yang bisa dimengerti dan bisa dijawab oleh mereka. Baik. Nah, dalam perjalanan presentasi saya, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Nanti silakan jika ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh langsung menyalakan audio supaya kegiatan kita berlangsung dengan baik. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu. Jika ada yang bertanya, silakan nanti boleh mengaktifkan audionya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini contoh nih, contoh-contoh persiapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. Apa saja yang perlu kita siapkan? Misalnya satu, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, Bapak-bapak sekalian ataupun Ibu-ibu sekalian bisa mencari gambar-gambar yang mewakili emosi di website-website yang tersedia. Sekarang banyak sekali bentuknya dengan beragam bentuk dan karya. Ada yang lucu, ada yang menarik dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita siapkan gambar-gambar, nah, mungkin yang kedua adalah baru kita buat daftar pertanyaan atau pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, seperti apa contoh pertanyaannya? Misalnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Misalnya. Ini untuk mungkin emosi. Misalnya. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kita nggak perlu meminta mereka untuk menjawab. Cukup menunjukkan gambar-gambar emosi tadi, kita bisa melihat, oh kondisinya saat ini seperti ini. Di situ kan ada gambar tertawa, tersenyum, cemberut, marah, kesal, dan lain sebagainya. Kita minta mereka, oke, di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Pertanyaan pertama, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kemudian, kita minta mereka untuk menjawab. Oke, silakan dijawab. Gambar yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau nomor berapa? Nah, mereka tidak perlu mengungkapkannya dalam sebuah ucapan, cukup dengan menunjukkan gambar, kita sudah bisa melihat, oh kondisinya seperti ini. Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Juga sama. Tunjukkan gambar, mereka memilih angka berapa, kita tahu, oh ternyata kondisinya saat ini. Atau, nah, pertanyaan selanjutnya, mengenai aktivitas sekarang. Siapkan pertanyaan kata kunci apa misalnya? Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Nah, dalam hal ini, untuk pertanyaan nomor 2, baru kita minta mereka untuk menjawabnya. Untuk emosi, saya rasa Bapak Ibu bisa menggunakan gambar tadi. Namun untuk pertanyaan yang nomor 2, kita perlu mengklarifikasi dalam bentuk jawaban langsung. Kita akan minta mereka untuk menjawab langsung pertanyaan kita. Jikalau memungkinkan, dalam hal ini saran saja. Boleh dengan cara dan metode yang Bapak Ibu sampaikan. Mungkin karena ada beberapa anak yang mungkin merasa sungkan untuk menjawab, mungkin kita pisahkan. Kita buat breakout room, atau mungkin kita di sela waktu yang tersedia, agar mungkin mereka bisa menjawab pertanyaan kita dengan lebih leluasa. Boleh seperti itu. Atau dalam keadaan kondisi kelas, dalam sebuah ruangan kelas, boleh juga seperti itu. Ya, silakan Bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa menentukan mana yang terbaik. Selanjutnya, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah?
Apa harapanmu? Ini beberapa contoh kata kunci untuk pertanyaan terkait dengan aktivitas siswa. Baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini contoh daripada asesmen diagnostik non-kognitif. Bapak Ibu bisa melihat ya ada kurang lebih 3 contoh dasar. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya, bisa meminta siswa untuk mengekspresikannya perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Jadi setelah kita mengetahui emosi mereka, aktivitas mereka, kita bisa minta mereka dengan berbagai cara, mungkin bercerita langsung seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan jawab pertanyaan Bapak, apa aktivitas kamu di rumah misalnya, bercerita. Atau kalau misalnya muridnya terlalu banyak, waktu terbatas, bisa kita lakukan dengan cara menulis. Kita siapkan pertanyaan, anak-anak siapkan kertas dan alat tulisnya, menulis jawabannya. Nanti kita baca satu persatu jawabannya apa. Atau dengan cara menggambar juga bisa. Coba gambarkan kondisi rumah kamu seperti apa. Nah, hal ini juga bisa kita lihat. Misalnya mereka menggambar tentang orang tua yang mungkin ayahnya jauh, ibunya jauh, dia sendirian sedang melamun. Itu bisa melihat gambarannya. Oh, saat ini anak ini sedang merasa kesepian. Nah, jadi seperti itu contoh-contoh kegiatan pelaksanaan dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah cukup jelas atau ada pertanyaan sampai sini? Ya, jelas Pak. Jelas. Cukup ya, cukup. Alhamdulillah. Pak Jum, bagaimana? Cukup, Pak. Cukup ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita butuh yang namanya strategi-strategi dalam pelaksanaan asesmen diagnostik agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Ya, apa strateginya? Pertama, pastikan pertanyaan itu jelas dan mudah dipahami. Itu harus. Ya, kalau nggak paham, anaknya tidak akan bisa menjawab. Yang kedua, sertakan acuan atau stimulus, ya, ataupun rangsangan informasi yang dapat membantu anak menjawab pertanyaannya. Ya, setelah pertanyaan itu sederhana, kita buat stimulus yang membuat mereka bisa mengingat menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, berikan mereka waktu untuk berpikir. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan jawaban. Berikan mereka berpikir terlebih dahulu, waktu untuk berpikir, baru kemudian mereka bisa mencurahkan, baik melalui kalimat, tulisan, ataupun gambar. Nah, kemudian di dalam tabel ini jelaskan nih, saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Kalau seandainya mereka misalnya menjawabnya terlalu luas kemana-mana, arahkan kembali fokus kepada pertanyaan yang diminta. Gitu. Ya, jadi jangan sampai dia menjawab kemana-mana. Karena seringkali anak-anak curhat akhirnya kemana-mana tidak sesuai dengan konteks yang kita ingin tanyakan. Nah, jika anak bertanya, bagaimana jika anak bertanya, balik bertanya sama kita, jangan ditunda untuk menjawabnya. Langsung kita jawab. Jadi jangan biarkan anak-anak untuk menunggu jawaban kita nanti sebentar ya, saya akan jawab setelah selesai materi. Jangan. Usahakan kita langsung jawab. Kemudian kalau seandainya anak-anak masih belum paham, bantu siswa untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Itu akan lebih bijak. Misalnya mereka bertanya, kita arahkan untuk mereka menjawabnya. Nah, seandainya siswa menjawab pertanyaan kita, maka yang pertama kita perlu perhatikan, cobalah untuk mengarahkan kembali pertanyaan jikalau mereka misalnya sudah kemana-mana jawabannya. Memfrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, ya, atau misalnya mereka tidak paham dengan pertanyaan kita buat yang lebih sederhana lagi, lebih mudah lagi, ataupun menggunakan contoh-contoh yang lebih mudah bagi mereka. Kemudian yang terakhir, jangan lupa ketika mereka menjawab pertanyaan, jangan dipotong, jangan disela, kita tunggu mereka untuk